yang nantinya akan menjadi kanker. Cara pencegahannya dengan mengobati atau melakukan perawatan yang baik pada fraktur agar tidak menyebabkan infeksi. Kemungkinan yang tadi kan kami membuatnya 30%. Jadi kemungkinan dari 30% itu yang terjadi adalah sebenarnya penderita itu telah menderita kanker tetapi baru mulai memperhatikan bagian tulangnya setelah mengalami trauma. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rara. Kepada Meta, apakah sudah paham dengan jawabannya? Udah, Ti. Makasih, Ra. Sama-sama, Matt. Baiklah, mungkin dengan berakhirnya jawaban dari Rara tadi, maka berakhir pula diskusi kelompok 4 mengenai keganasan tulang. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada keganasan hari ini, keganasan pada tulang ya. Dan juga terima kasih kepada moderator. Siapa moderator? Cynthia ya? Iya, Bu. Oke. Jadi emang tadi putus-putus nih ya suaranya, nggak jelas juga pertanyaannya karena sudah dibuat di chat, jadi semuanya bisa saya tangkap apa maksud dari setiap pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi kalau untuk pertanyaan dari yang pertama tadi ya, Miftahul ya, bagaimana trauma bisa menjadi penyebab dari keganasan tulang. Jadi memang keganasan tulang ini itu hampir sebagian besar terjadi pada remaja sebenarnya. Ya, remaja, karena pada remaja terjadi fase percepatan pertumbuhan tulang. Percepatan pertumbuhan tulang puncak gitu ya. Jadi kalau kita ingat usia kita ya dari 0 tahun sampai kita lansia, itu fase umur 17 tahun, 19 tahun, 20 tahun itu adalah masa puncak terjadinya pertumbuhan tulang yang paling cepat dalam fase-fase kehidupan kita. Nah, yang paling sering mengalami keganasan ataupun kanker tulang pun adalah pada tulang-tulang panjang. Ya, tadi sudah disampaikan kelompok ya, pada tulang-tulang panjang seperti femur ya, itu paling seringnya di situ ya. Ini juga disebabkan oleh, sebenarnya penyebab kanker itu tidak diketahui. Penyebab utama kanker tulang itu tidak diketahui. Tapi kalau kita kaitkan dengan trauma, kenapa trauma bisa memicu terjadinya kanker tulang? Ini terkait dengan sebagian besar orang ketika dia mengalami trauma tulang, dia kemana biasanya? Misalnya ada yang main bola terus kebentur gitu. Kena benturan. Tukang urut, Bu. Tukang urut kan. Jadi mayoritas orang dengan mengalami cedera pada tulang itu dia tidak langsung membawa ke rumah sakit karena dia melihat tidak ada luka terbuka ya, tidak ada keluhan yang berarti, hanya mungkin memar ya, udem. Maka mereka sering memutuskan untuk mencari pelayanan dari tenaga alternatif dulu gitu, nggak langsung membawa ke rumah sakit karena rumah sakit sendiri kan bisa dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap ya dengan radiologi. Nah, jadi kelihatan apakah memang benar tulang yang mengalami trauma itu tidak mengalami kerusakan secara struktur morfologiknya. Nah, jadi trauma pada tulang itu merupakan stimulus saja. Stimulus, kemudian dia dibawa lagi ke tukang urut. Diberikan stimulus lagi. Nah, tapi pada prinsipnya dari hasil penelitian yang sudah ada, orang yang mengalami trauma tulang, kemudian dibawa ke alternatif, kemudian jatuhnya beberapa tahun kemudian dia kena kanker tulang, itu sudah memiliki faktor genetik sebelumnya. Karena kanker tulang ini kan tidak menular, tetapi dia bersifat genetik juga. Ada faktor-faktor kanker yang diturunkan kepada pasien. Ya. Nah, kemudian bagaimana penanganan osteosarkoma sudah dijawab oleh temannya tadi ya, betul. Pertama ada tata laksana untuk simptomatik dulu ya, mengatasi gejalanya, apa yang dirasakan pasien, keluhan gejalanya diobati secara simptomatik. Yang kedua bisa dengan cara kemoterapi ya, dengan melakukan pemberian obat sitostatik yang sifatnya adalah bisa jadi mengecilkan ukuran kanker dulu.
Jadi kemo itu bukan hanya untuk membunuh sel kanker, tapi pada beberapa tujuan pemberian kemoterapi itu bisa juga untuk pemberian dengan tujuan untuk mengecilkan ukuran tumor. Nah, kadang kalau tidak bisa dipertahankan juga, ya, tidak bisa juga diberikan tindakan lanjut yang lebih lagi, maka dilakukanlah operasi pengangkatan, yaitu dikenal dengan amputasi. Ya, mungkin untuk lebih lengkapnya kita lihat saja panduan secara nasional dari Kementerian Kesehatan bagaimana penanganan untuk osteosarkoma, ya. Sudah bisa lihat ini? Share slide saya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Suara saya terdengar jelas atau bagaimana? Sangat Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya udah, alhamdulillah ya, karena udah berkali-kali kemarin orang IndiHome ke sini, akhirnya mereka ganti modem saya. Mereka ganti modem yang baru, katanya ada kerusakan di modem, yang mudah-mudahan memang hanya karena kerusakan di modem. Nah, kita lihat ini panduan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk penanganan osteosarkoma secara nasional, ya. Nah, nanti bisa diakses saja di internet semuanya kalau pengen tahu lebih banyak. Kalau ini fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan tingkatan, ya, ada primer itu dokter mandiri, praktek dokter mandiri, klinik pratama, puskesmas, ya. Kemudian rumah sakit tipe B dari bawah dulu nih, ya. Tipe C, tipe D, klinik utama spesialis. Kemudian ada rumah sakit tipe A. Ini dari dokter mandiri atau dokter umum, nanti bisa ke puskesmas, ya. Nah, di sini adalah pelayanan-pelayanan yang bisa dimanfaatkan oleh pasien dengan kanker tulang atau pasien-pasien lainnya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat pengertian dari osteosarkoma menurut Kemenkes itu adalah tumor ganas tulang primer yang berasal dari sel mesenkim primitif yang memproduksi tulang dan matrik osteosit. Adik memblender pula, Dek. Ribut jadinya, Dek. Aduh. Adik, mau pindah aja lah. Nah, kalau etiologi sendiri, ya, tumor ganas tulang primer ini bersifat hemopoietik. Ya, hemopoietik, insidennya sekitar 4-5 per 1.000 penduduk. Jadi kalau ada 1.000 penduduk, 4-5 orang itu mengalami kanker tulang, ya. Nah, kalau kita lihat epidemiologi berdasarkan usia, ini perkiraannya, ya, per 1.000 penduduk itu per tahunnya ada pada usia 15-19 tahun, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini sebenarnya topik osteosarkoma dibahas di anak, ya, karena ini anak remaja. Nah, 15-19 tahun. Ada terdengar suara ribut? Tidak, Enggak, Bu. Bu. Lanjut, Tapi Bu. kecil. Ini anak saya membuat dalgona nih. Nah, osteosarkoma ini lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita, ya. Kenapa tuh kira-kira, ya? Karena dijawab banyak bergerak, Bu. Karena disebabkan masa pertumbuhan tulang pada pria lebih lama daripada wanita. Kan pernah kita dengar, ya, kalau kita SMP gitu, ya, dulu pasti teman-temannya bilang, wah, kamu masih bisa nambah tinggi nih, gitu, ya. Nah, ya, jadi masa pertumbuhan tulang pada pria itu lebih lama dibandingkan wanita, sehingga periode untuk kemungkinan mengalami keganasan pun juga lebih besar. Kemudian tadi ada juga temannya menyebutkan bahwa yang pria lebih aktif, ya enggak? Olahraga pria lebih ekstrim dibandingkan olahraga wanita. Yang main bola kaki siapa yang banyak, ya? Pria. Iya, Bu. Kecuali di sinetron, ya, di sinetron yang apa tuh, sinetron Ronaldo, ya, ada perempuan yang bermain bola, ya, itu beda lagi kasusnya. Nah, tapi sebagian besar kan tingkat aktivitas dan produktivitas dari pria itu juga lebih tinggi, ya.
olahraga-olahraga yang yang dilakukan pun juga lebih ekstrim dibandingkan perempuan, yang menyebabkan posisi pria itu lebih berisiko mengalami trauma dibandingkan perempuan. Nah, di mana aja lokasi paling sering, yaitu di femur. Itu saya sampaikan tadi, bahwa yang paling sering kejadian itu adalah di tulang-tulang panjang, ya. Femur, ya, baik proksimal, tibia, proksimal humerus, kan ini tulang panjang semua ya. Tibia, tulang panjang. Kalau orang Padang bilang itu tulang kariang ya. Tahu nggak tulang kering? Tibia, kemudian ada proksimal humerus. Nah, osteosarkoma itu muncul pada daerah metafisis tulang panjang dengan rasio pertumbuhan yang cepat. Ya, tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada semua tulang, tetapi paling banyak adalah pada tulang-tulang panjang yang disebutkan di sini. Nah, faktor resikonya apa-apa saja? Yang pertama tadi disampaikan temannya, ya, terpapar dengan senyawa kimia yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan genetik. Jadi terjadi perubahan pada genetik pertumbuhan tulang dari orang yang terpapar senyawa kimia. Kemudian bisa juga virus ternyata, ya, Ross sarcoma virus yang mengandung gen VSRC yang merupakan proto-onkogen. Nah, ini merupakan virus yang mengaktifkan gen dari kanker itu sendiri, ya, yang menyebabkan kurang responsif terhadap kemoterapi. Malah di kemoterapi pun dia juga tidak berefek gitu. Nah, radiasi dihubungkan dengan skoma sekunder pada orang yang pernah mendapatkan radiasi untuk terapi kanker. Jadi, misalnya dia mengalami kanker payudara. Nanti dengan adanya radiasi untuk daerah kanker payudaranya, itu juga terpicu dia menyebabkan terjadinya sarkoma atau keganasan pada tulang gitu. Tetapi kecil kemungkinannya karena umumnya orang yang mengalami kanker payudara itu usianya sudah masuk pralansia ya, 45 tahun ke atas gitu ya. 45, 50, hanya 1 dibanding 1000 mungkin yang usianya itu sekitar 25 tahun, dan kanker payudara juga pada wanita. Kecuali memang pria itu satu-satu juga sih langka kejadiannya mengalami kanker payudara ya. Nah, kemudian ada juga bisa karena penyakit lain-lain ya, Paget disease ya, itu penyakit-penyakit pada tulang, osteomielitis kronis, osteokondroma, poliostotic dysplasia fibrosis. Nah, ini adalah kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit pada tulang. Nah, ada juga genetik. Kalau secara genetik dia bisa terjadi pada orang yang memiliki sindrom Li-Faumeni, retinoblastoma, sindrom Werner, lokasi implan logam. Nah, ini hanya untuk diketahui saja. Nah, ditegakkan berdasarkan apa diagnosisnya? Pertama, usianya umumnya pada usia muda. Yang paling sering keluhannya yang paling besar adalah keluhan nyeri. Jadi sebenarnya keluhan utama pada muskuloskeletal itu kan mau dia osteoartritis, mau rheumatoid arthritis, mau dislokasi, mau dia osteosarkoma, kan itu jelas keluhan utamanya sudah bisa kita pastikan adalah nyeri. Ya, nyeri. Nah, ini anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik dapat kita temukan. Nah, bagaimana kita menegakkan diagnosa ya? Berarti dari secara teoritis ini begini loh, anamnesis dan hasil pemeriksaan fisik. Yang pertama itu nyeri lokal. Nyeri lokal itu misalnya pada femur. Berarti nyeri lokalnya itu di daerah femur gitu. Nyerinya bersifat progresif. Jadi kalau kita kaji karakteristik nyerinya bersifat progresif. Awalnya ringan gitu. Awalnya ringan, mungkin masih bisa beraktivitas, tidak ada gangguan, dan intermiten, namun lama-kelamaan menjadi semakin hebat dan menetap. Sehingga pasien sudah bisa dikatakan tidak mampu lagi beradaptasi dengan nyeri, ya. Kemudian yang kedua, itu ada massa pada ekstremitas ya, massa pada ekstremitas yang membesar dengan cepat. Nah, nyeri akan bertambah lagi karena adanya penekanan dari massa tersebut terhadap pembuluh darah dan persarafan di sekitar yang mengalami kanker. Kemudian adanya udem jaringan lunak. Nah, yang paling kita takutkan adalah terjadi fraktur patologis yang dapat terjadi pada 5-10% pasien osteosarkoma. Kemudian ada yang keterbatasan gerak, penurunan berat badan, dan anemia. Ya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang apa saja yang kita butuhkan untuk pasien osteosarkoma? Yang pertama adalah radiografi konvensional ya.
merupakan pemeriksaan radiologi pertama pada kasus-kasus osteosarkoma. Jadi kalau ada pasien datang dengan keluhan nyeri ya, pada daerah tulang, nyerinya berdenyut, makin lama makin berat, makin lama makin susah untuk ditahan dan diadaptasi oleh pasien. Kemudian adanya pembesaran pada tulang, kita raba, kita palpasi, terdapat udem jaringan lunak di sekitar tulang ya. Nah ini pertama kita lakukan pemeriksaan radiografi konvensional ya. Nah, osteosarkoma konvensional menunjukkan lesi titik mod. Nah, ini adalah jenis-jenis pemeriksaan, jenis-jenis osteosarkoma yang bisa kita lakukan pemeriksaan di awal. Nah, kemudian yang kedua adalah CT scan, compute tomografi. CT scan dapat berguna untuk memperlihat detail lesinya pada tulang kompleks dan mendeteksi matrik osifikasi minimal. Selain itu juga digunakan untuk mendeteksi metastasis ke paru. Apakah jangan-jangan ini osteosarkomanya sudah metastase ke paru gitu. Takutnya pasien kok dia mengeluh nyeri pada tulang, tetapi kok sesak juga gitu. Ya, dia sesak, susah bernafas ya. Nah ini kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan kembali apakah sudah ada metastase ke paru atau belum. Nah kemudian MRI ini merupakan terapi modalitas terpilih untuk evaluasi ekstensi lokal tumor dan membantu menentukan manajemen bedah yang paling sesuai ya. MRI ini dapat nilai keperluasan massa ke intrameduler. Jadi dengan MRI ini kita bisa melihat sejauh mana lesi tumor atau lesi kanker itu kok kayaknya suaranya mantul-mantul ya. Gimana Mas Yusuf, bisa dengar? Bisa, Bu. Dengaran, Bu. Oh iya, enggak, saya kok saya kedengar suara balik saya gitu. Mantul-mantul gitu. Enggak ada pantulan ya? Enggak, Bu. Nggak ada, Oke. Bu. Nah, di sini pada kondisi pasca kemoterapi, MRI digunakan untuk menilai ekstensi massa dan penambahan komponen nekrotik ya. Kemudian ada lagi dari kedokteran nuklirnya, terus ada biopsi. Biopsi untuk apa? Untuk mengevaluasi kira-kira tumor atau pembesaran itu ganas ataukah jinak ya. Jadi pemeriksaan histopatologi digunakan dengan menggunakan biopsi jarum halus, fine needle aspiration biopsi atau dengan core biopsi bila hasil FNAB inoklusif mempunyai ketepatan diagnostik antara 70 sampai 90% ya. Ini untuk menentukan grade-nya, juga mengevaluasi secara histologis respon kemoterapi neoadjuvan. Jadi setelah di kemoterapi diperiksa lagi, kira-kira ada nggak perubahan dari grade cancer itu sendiri ya. Grade 1 itu bisa dikatakan sedikit atau tidak ada nekrosis ya. Grade 2 nekrosisnya lebih dari 50 sampai kurang dari 90%. Kalau tumor atau cancer grade 3 nekrosis dari tulangnya itu 90 sampai 99%. Grade 4 itu hampir 100% mengalami nekrosis. Nah, penilaian batas sayatan diperoleh dari jaringan intramedulari segmen tulang proksimal. Ini yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah ya. Nah, pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan fungsi organ-organ sebagai persiapan operasi. Misalnya kalau pasiennya memang diberikan tata laksana akhir adalah dengan kemoterapi, kemudian tidak memberikan dampak juga, nanti dia akan dilakukan operasi, yaitu dengan amputasi, maka semua harus dilakukan pemeriksaan fungsi organ ya, paru-paru, ginjal, fungsi hati ya. Karena kalau pasien dilakukan operasi, radiasi ataupun kemoterapi, khususnya kemoterapi merupakan pemberian obat sitostatik. Kalau pasiennya fungsi hatinya udah berkurang ya, HB-nya rendah, kita berikan lagi obat kemoterapi ya, pemberian kemoterapi yang menggunakan obat sitostatik, ini dikhawatirkan kondisi pasien akan lebih buruk gitu, karena efek dari kemoterapi juga akan menyebabkan terjadinya penurunan pada sel-sel darah, terutama sel darah merah dan sel darah putih ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut saja nih, nggak perlu dijelasin. Ini penentuan stadium ya. Penentuan stadium terdapat 2 jenis klasifikasi stadium, yaitu berdasarkan Musculoskeletal Tumor Society dan stratifikasi tumor berdasarkan derajat ekstensi lokal ya. Pertama, sistem klasifikasi menurut MSTS.
1A derajat keganasan rendah, lokasi intrakompartemen tanpa metastasis. Jadi kemungkinan ini masih terkategori jinak 1A ini ya, karena keganasannya bergrade rendah dan tidak ada metastasis. Kalau 1B derajat keganasannya juga masih rendah, lokasi ekstra kompartemen tanpa metastasis. Jadi dia sudah di luar kompartemen. Kalau yang pertama tadi udah di dalam intra kompartemen, yang ini di ekstra kompartemen tanpa metastasis. Kalau 2A itu derajat keganasan sudah mulai tinggi. Lokasinya masih di intra kompartemen ya, tanpa metastasis. Kalau 2B tanpa metastasis, 3 ditemukan adanya metastasis. Jadi 2B ini 2A tapi tanpa metastasis. Nah, kalau menurut klasifikasi yang lain, itu 1A itu derajat keganasannya rendah, ada ukurannya di sini, ukuran kansernya kurang dari 8. Kalau 1B derajat keganasannya rendah, ukurannya udah lebih dari 8 ya. Kalau 2A keganasannya tinggi, ukuran kurang dari 8. Kalau 2B keganasan tinggi, ukurannya lebih dari 8. Kalau derajat 3 keganasan tinggi adanya diskontinuitas, sudah mulai ada kerusakan pada tulang ya, tulangnya sudah mulai terjadi fraktur patologis. 4A udah metastasis ke paru dia, dan 4B sudah ke tempat yang lain selain paru-paru, juga bisa jadi udah ke organ-organ lain ya. Nah, prognosisnya ini tergantung lokasi tumor ya, kemudian tergantung usia, kemudian tergantung manajemen relatednya. Apakah dia langsung ke rumah sakit ataukah dia jalan-jalan dulu ke alternatif. Jadi bisa jadi karena delay diagnosis. Tapi kalau di tahap awal dia mengalami keluhan nyeri hebat di tulang, terus dia segera ke rumah sakit ya, dan terus mendapatkan terapi, mungkin prognosisnya akan lebih baik ketimbang ada yang mengalami nyeri pada tulang tapi malah cenderung ke tukang urut secara terus-menerus. Jadi pada pola fungsional Gordon ini perlu ditambahkan, apakah bagaimana pendapat pasien tentang penyakit kanker tulang? Apakah pasien langsung mencari pelayanan kesehatan ataukah dia pergi ke alternatif dulu? Apakah gejala-gejala yang dirasakan pada saat di rumah itu memberikan kekhawatiran ke pasien sehingga dia langsung ke pelayanan kesehatan bukan kepada alternatif? Atau memang ada pola dan budaya di rumah di mana kalau ada nyeri pada tulang, memar pada tulang, ini kita ke tukang urut aja gitu. Nah, kemudian di sini pengalaman tenaga medis ya tentunya ini sangat menentukan. Fasilitas kurang ini juga sangat menentukan keberhasilan dari pengobatan pasien. Nah, patient related ini terkait dengan pasien ya. Kalau terkait dengan tumor, jadi ada 3 hal yang menentukan prognosis ya, atau bagaimana sih nasib pasien ini gitu kalau sudah terdiagnosis dengan kanker tulang. Apakah buruk atau baik gitu prognosisnya. Nah, itu tadi seperti saya sampaikan di awal, itu tergantung lokasi tumor, ukuran tumor. Kalau ukurannya tumornya udah besar ya tentu lebih sulit. Kalau dia sudah menginfiltrasi, menyebar kemana-mana juga akan lebih berat untuk penanganannya. Kemudian ada juga status usia, gizi ya, performance status ya, komorbidnya ada nggak? Jangan-jangan pasien sudah memiliki tuberkulosis ya, pasien memiliki hepatitis, pasien memiliki gagal ginjal dan gagal jantung, sehingga penyakit-penyakit komorbid ini memperberat kondisi pasien yang mengalami kanker pada tulang. Nah, terapi pada keganasan muskuloskeletal itu mengalami perubahan drastis pada dekade terakhir, di mana sebelum tahun 1970 manajemen osteosarkoma sebagai keganasan tulang yang paling sering ditemukan itu dilakukan secara rutin dengan amputasi. Jadi dulu tahun 70-an setiap ada kanker tulang potong, setiap ada kanker tulang dipotong gitu ya. Nah, tapi saat ini tidak seperti itu karena dia melalui beberapa tahapan-tahapan ya. Tindakan tersebut hanya memiliki kesitasan 5 tahun 10-20%. Nah, sekarang kita sudah punya penanganan kemoterapi, ya enggak? Sudah ada kemoterapi, sudah ada radioterapi gitu ya. Sudah ada beberapa penanganan yang memang tidak langsung mengklaim pasien harus amputasi. Masih ada usaha untuk memperkecil tumor, masih ada usaha untuk mencoba membunuh sel-sel kanker melalui pemberian obat sitostatik pada kemoterapi. Nah, ini penata laksanaan pembedahan ya, ini contohnya limb salvage surgery. Ini adalah merupakan suatu prosedur pembedahan
yang dilakukan untuk menghilangkan tumor pada ekstremitas dengan tujuan menyelamatkan ekstremitas. Jadi kita memberikan pengobatan itu adalah life saving, maksudnya kita menyelamatkan ekstremitas yang ada. Kita maunya tidak langsung melakukan amputasi. Nah, prosedur LSS ini merupakan tindakan terdiri dari pengangkatan tumor tulang atau sarkoma jaringan lunak secara en bloc dan rekonstruksi defek tulang atau sendi dengan megaprostesis ya. Nah, ini artinya yang diangkat itu hanya tumor pada jaringan lunak saja gitu. Tidak mengangkat berserta dengan tulang-tulangnya. Nah, di sini kalau kita lihat pertimbangan-pertimbangannya, rekarensi dan survival rate pasien tidak lebih buruk daripada amputasi. Jadi artinya lebih panjang lah ininya peluang keselamatan survivornya dibandingkan pasien yang diamputasi. Prosedur yang dilakukan tidak boleh menunda terapi adjuvan. Fungsi ekstremitas harus lebih baik dari amputasi. Fungsi ekstremitas pasca rekonstruksi harus mencapai functional outcome yang tidak mengurangi yang baik, mengurangi morbiditas jangka panjang. Jadi artinya bisa mengurangi penderitaan pasien, bisa mengurangi pertambahan perjalanan kanker ke ekstremitas di bagian atas atau bawah dari tulang yang mengalami kanker. Kemudian limb salvage surgery dengan megaprostesis. Ini mungkin dibaca aja nanti, ada rekonstruksi juga. Ya, kemudian baru ada amputasi. Jadi ada tindakan limb salvage surgery dulu. Ya, pembedahan yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan ekstremitas. Nah, beda dengan amputasi. Amputasi pada osteosarkoma dilakukan bila persyaratan pada limb salvage surgery itu tidak terpenuhi atau tidak berhasil. Jadi pada osteosarkoma, derajat keganasan tinggi yang tidak memungkinkan pemberian kemoterapi, tadi yang dibicarakan oleh kelompok, misalnya ada ulkus ya, ada perdarahan. Artinya tadi pada osteosarkoma itu sudah ada kayak bisul, membesar, terus dia pecah, sudah menjadi ulkus ya. Ini tidak memungkinkan pemberian kemoterapi neoadjuvan pada pasien dengan ulkus, perdarahan tumor dengan ukuran yang sangat besar, maka langsung dilakukan pembedahan terlebih dahulu. Selanjutnya diikuti dengan pemberian kemoterapi. Jadi dia diamputasi, kemudian dikemoterapi. Tujuannya untuk apa? Untuk membunuh sel-sel kanker yang masih tertinggal. Nah, kemudian kemoterapi ya, kemoterapi ini terbukti bermanfaat ya, karena kemoterapi itu bersifat sistemik, akan mempengaruhi dan dipengaruhi organ-organ lain. Oleh karena itu dilakukan oleh dokter, penyakit dalam dan spesialis onkologi medis, atau paling sedikit oleh internis plus latihan singkat onkologi medis. Jadi orang yang memberikan kemoterapi pun adalah orang-orang yang memiliki kompetensi yang sudah baik dalam hal pemberian kemoterapi. Kalaupun dia bukan spesialis bedah onkologi, minimal dia adalah dokter spesialis penyakit dalam, tapi ada sertifikat kemoterapinya. Kemudian pemeriksaan pendahuluan adalah berupa patologi anatomi, kemudian melihat bagaimana stadium dari kanker atau osteosarkoma itu sendiri. Nah, ini ada performanya yang dinilai fungsi-fungsi organ, jantung, paru, liver. Ini adalah persiapan-persiapan sebelum dilakukan kemoterapi. Ya, ada pemeriksaan jantung, paru, liver, ginjal. Nah, kemudian juga diperiksa apakah ada pasien infeksi komorbid yang saya sampaikan tadi ya, tuberkulosis, hepatitis B dan C. Bila ada itu memang harus ditangani terlebih dahulu sebelum masuk fase kemoterapi. Kemudian pasca kemoterapi pun harus di follow up ya, karena apa? Respon terapi itu bisa berbeda untuk setiap pasien. Maka kita harus melakukan follow up terkait dengan efek-efek samping pada pasca kemoterapi. Nah, kemudian ada kemoterapi yang bersifat neoadjuvan, diberikan 2-3 siklus, setelahnya dilakukan evaluasi pre-op, penilaian respon histopatologi. Bila menurut HUFOS ini kurang respon, maka diberikan kemoterapi second line. Jadi artinya neoadjuvan ini hanya sekitar 2-3 siklus saja. Ini hanya melihat bagaimana kira-kira pasien diberikan kemoterapi respon nggak gitu. Ada perubahan pada sel-sel kankernya. Nah, kalau kurang berarti masuk lagi kemoterapi second line. Jadi kemoterapi dengan siklus mungkin bisa sampai 13 siklus ya, kemudian bisa juga dengan obat kemoterapi yang lebih berat ininya ya, lebih berat kemampuannya, maksudnya efeknya lebih luas lagi.
Nah, kemudian adjuvan 6 siklus. Nah, ini bila adjuvan 6 siklus, ini berarti siklusnya ditambah. Pada kemoterapi paliatif, tergantung respon penyakit. Prinsipnya kualitas hidup diperbaiki dan survival dapat diperpanjang. Jadi, harapannya kemoterapi paliatif itu bisa memperpanjang angka harapan hidup. Nah, dengan demikian efek samping yang merugikan secara dini bisa diketahui dan pencegahan pengobatan ini bisa dilakukan. Nah, ini kemoterapi terdiri dari berbagai macam obat kemo dan berbagai protokol, namun untuk mempermudah dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama first line terapi, ini adalah yang saya sebutkan tadi, ini adjuvan ya, terapi untuk yang metastatik. Nah, ini ada obat yang dipakai, yang pertama adalah cisplatin dan doxorubicin. Ini adalah obat sitostatik yang dipakai pada first line terapi. Nah, ini first line terapi. Nah, kemudian second line itu udah berbeda lagi obatnya. Jadi bisa jadi efek obat yang second line ini jauh lebih luas dibandingkan pada first line. Ini hanya untuk diketahui saja, silakan nanti dibaca lebih lanjut. Nah, kemudian ada radioterapi. Nah, apa prinsip dari radioterapi? Prinsip radioterapi pada osteosarkoma dapat dibedakan untuk lokasi tumor dan lesi metastasis. Jadi radiasi pada tumor primer, radiasi eksternal dibandingkan pada kasus sayatan positif pada pasca operasi reseksi subtotal dan kasus yang tidak dapat dioperasi. Jadi radioterapi merupakan salah satu solusi bagi pasien-pasien dengan reseksi total ya, pengangkatan kanker secara keseluruhan ke subtotal ya, secara ini sayatan ini kan diangkat nih sebagian subtotal dan kasusnya tidak dapat dilakukan operasi. Nah, dosisnya ini diberikan 56 sampai 66. Dosis radiasi pada kasus unresectable itu 60 sampai 70. Tergantung pada toleransi jaringan sehat. Jadi kalau radiasi ini kan bisa menimbulkan efek burning ya, efek terbakar gitu loh. Jadi memang ini dilihat lagi bagaimana toleransi jaringan sehat pasien. Radiasi juga dapat diberikan sebagai terapi paliatif pada kasus metastasis, misalnya nyeri hebat atau perdarahan ya, pasien mungkin mengalami nyeri hebat, pasien mengalami perdarahan ya, ini bisa juga dijadikan sebagai terapi paliatif. Nah, pemilihan lokasi ini cukup dibaca saja. Ini tata laksana nyeri. Ya, berarti diagnosa pertama apa pada pasien? Nyeri akut. Nyeri akut, Bu. Ya, tergantung nanti ya, kalau pasiennya sudah sekitar 1 tahun mengalami nyeri. Nyeri kronik. Nyeri kronik ya. Kemudian ke diagnosa kedua dari pembicaraan kita tadi apa ya? Ya, gangguan mobilitas fisik ya. Karena nyeri hebat ya, terjadi pembesaran pada ekstremitas, otomatis itu pasien pasti akan mengalami keterbatasan ekstremitas, keterbatasan aktivitas. Tata laksana nyeri ya dapat dilakukan mengikuti langkah WHO ya, dari WHO step ladder WHO. Pertama, nyeri ringan itu analgetik sederhana ya, seperti non-steroid ya. Nah, atau paracetamol. Jadi ya kalau nyeri ringan sih insya Allah paracetamol bisa membantu. Tapi kalau nyeri sedang itu biasanya udah nggak mempan lagi paracetamol. Jadi bisa kita berikan opioid lemah ya, ini golongan morfin tapi masih kategori lemah. Dan ditambah dengan analgetik sederhana. Kalau untuk berat itu pasti opiatnya kuat ya, itu morfin, MST, dan analgetik sederhana. Terapi nyeri adjuvan seperti kortikosteroid, dexamethasone, antikonvulsan atau antidepresan juga dapat diberikan sebagai tambahan. Nah, nyeri dapat ditangani dengan opiat kerja cepat seperti morfin lepas cepat, morfin intravena atau fentanyl intravena. Jadi morfin ini ya ini sudah merupakan terapi yang paling tinggi untuk penanganan nyeri. Tapi pada pasien kanker tulang ini sudah menjadi rekomendasi utama pada nyeri berat ya. Jadi jangan sampai kita melihat pasien nyeri berat, histeris ya, nadi cepat, tekanan darahnya meningkat, berkeringat dingin, pucat, teriak-teriak, kita masih paracetamol. Mungkin perlu kita koordinasi dengan dokter, kita sampaikan, dok sepertinya ini dari hasil pengkajian saya, pasien tidak nyeri ringan lagi nih, sudah nyeri berat.
Saya lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital tadi peningkatan seluruh tekanan darah, tekanan tanda-tanda vitalnya. Tadi ketika nyeri tekanan darahnya sudah sampai 150. Nadinya cepat gitu ya, takikardi. Kemudian pernapasannya sampai 34 kali per menit. Pasiennya berkeringat dingin, mukanya pucat gitu kan. Nah, kira-kira apa tidak baiknya kita berikan morfin ini, Dok? Nah, kayak gitu aja. Ya, tapi kalau kita sebagai mahasiswa kadang-kadang kita tidak percaya diri untuk menyampaikan itu karena tidak semua juga dokter mau menerima saran perawat, apalagi itu baru tahapan mahasiswa. Jadi mungkin kita ingatkan saja perawat seniornya atau perawat yang bertugas di situ dengan cara yang baik kita sampaikan bahwa Kak, apa tidak sebaiknya pasien ini diberikan morfin gitu kan? Karena memang kadang-kadang dokternya tidak paham gitu. Maksudnya dia datang tuliskan parastamol, nanti dituliskan analgetik yang lain yang sifatnya hanya sekedar protap saja, tapi tidak pernah dievaluasi bagaimana respon pasien terhadap pemakaian obat analgetik tadi gitu. Nah, kita perawat kan hampir 24 jam berada di dekat pasien. Kita yang paling tahu ekspresi pasien, keluhan pasien, penderitaan pasien, maka kita sebagai perawat harus menjadi mediator antara perawat dengan antara pasien dengan dokter dalam hal pengobatan. Jadi memang diperlukan tingkat kepedulian kita sebagai perawat ketika melihat pasien kanker tulang atau osteosarkoma dalam fase nyeri hebat gitu ya. Kita cek kembali pengobatannya, tata laksana nyerinya. Nah, kan mahasiswa sudah belajar nih, jadi artinya tahu ya tata laksana nyeri itu diberikan berdasarkan grade nyeri ringan sampai nyeri berat. Nah, untuk tanda-tanda nyeri ringan sampai berat itu kan kita sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kemudian ada rehabilitasi medik pada pasien osteosarkoma bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan cara meningkatkan kualitas hidup pasien ya. Nah, ini yang kedua apa? Yang kedua apa yang harus diberikan perhatian? Adalah keterbatasan aktivitas. Nyeri akibat massa tumor pada muskuloskeletal pasca operasi dan radiasi serta kemoterapi ya. Ini akan menyebabkan keterbatasan aktivitas pada pasien. Gangguan mobilitas akibat nyeri ya, lihat yang pertama tadi ini yang untuk nyeri. Kemudian di gangguan defek anggota tubuh muskuloskeletal ya, pasien bisa jadi mengalami risiko terjadinya patah tulang. Keterbatasan lingkup gerak sendi ya. Nah, sesuai lokasi massa tumor sebelum atau sesudah operasi. Kemudian amputasi, limb sparing procedure and rekonstruksi eksesi luas. Nah, adanya pembengkakan ekstremitas ya karena dia terjadi pembesaran ya. Pembesaran dari massanya sendiri, pembesaran pada tulang. Nanti pasti akan menyebabkan terjadinya gangguan mobilitas. Gangguan kekuatan otot pada cedera saraf tepi, pra dan pasca operasi. Nah, hambatan partisipasi, pasien bisa mengalami gangguan aktivitas sehari-hari, gangguan prevokasional dan okupasi, gangguan laser, gangguan seksual pada disabilitas. Ini pemeriksaan asesmennya yang perlu kita lakukan pengkajian adalah kaji nyeri ya, uji fleksibilitas dan lingkup gerak sendi. Kita lihat kemampuan rentang gerak sendi pasien baik aktif maupun pasif. Kita lakukan uji kekuatan otot, kita lakukan uji kemampuan fungsional dan perawatan, evaluasi alat bantu jalan dan prostesis. Pada pasien yang sudah dilakukan amputasi tentu akan harus kita kaji bagaimana dampak amputasi terhadap pasien, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara merawat puntung yang sudah dipotong tadi kan. Kalau kaki dipotong kan tinggal puntungnya tuh, gimana perawatan lukanya gitu. Kapan pasien boleh berlatih berjalan, gimana pemakaian kaki palsu, bagaimana cara adaptasi dengan kaki palsu. Karena ketika pasien dilakukan amputasi otomatis terganggu nggak proses berjalan pasien? Ada yang bisa berikan pendapat? Adek, jangan di sini, sebelah sana. Ada yang bisa berikan pendapat ketika orang dilakukan amputasi? Apa yang terjadi pada pasien yang dilakukan amputasi? Masih bisa dengar suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Saya kan kasih pendapat. Ada yang bisa kasih pendapat?
Any comment? Ini kelasnya ada siapa aja nih yang cowok di sini? Januar, siapa lagi? Afif, mana suara Afif? Ya Bu. Gimana pendapat Afif? Ketika orang dilakukan amputasi, apa kira-kira yang dialaminya? Efek dari amputasi itu Bu? Iya, misalnya nih ada remaja ya karena trauma, cedera, olahraga, kemudian bawa ke tukang urut, terus 2 tahun kemudian mengalami kanker pada tulang, sehingga tidak bisa dipertahankan lagi karena kankernya sudah sangat membesar ya. Mungkin kalau dikatakan di sini perbandingan antara femur kiri dan kanan itu sudah 3 kali lipat gitu pembesarannya. Nah, ini akhirnya disarankan untuk dilakukan amputasi. Kira-kira apa yang terjadi pada saat pasca amputasi? Gangguan citra tubuh Bu. Oke, terus apa lagi? Harga diri rendah mungkin Bu. Ya, itu masih ada mengkaitnya dengan citra tubuh ya. Kalau citra tubuhnya positif dengan kondisi pasca amputasi, mungkin harga dirinya tidak akan sampai ke harga diri rendahnya enggak? Pasca amputasi. Mungkin pasca amputasi dulu. Ya, yang pertama tentu risiko infeksi ya. Karena ada luka terbuka ya. Ini yang paling takut adalah penyembuhan pada tulang yang dipotong tadi kan. Kalau udah dipotong kan yang tinggal tuh kayak puntung, paham nggak sih? Kayak potongan puntung gitu kan? Nah, itu kan nanti kulit dari yang tersisa itu akan dijahitkan kembali untuk menutupi bagian tulang yang sudah terpotong tadi. Jadi ada risiko infeksi penyembuhan itu tadi. Yang kedua adalah turunnya berat badan pasien, benar nggak? Iya, Bu. Kan otomatis nih kaki berkilo-kilo ya. Dengan berat tumor yang besar itu dibuang, tiba-tiba pasti akan terjadi ketidakseimbangan pada saat pasien beraktivitas ya. Otomatis pasien akan mengalami penurunan berat badan, ya enggak? Penurunan berat badan juga. Jadi memang di sini nanti agak beratnya tugasnya adalah bagaimana melatih pasien dengan kaki palsu nanti. Ini termasuk diagnosa lanjutan ya. Jadi nanti ada gangguan mobilitas fisik, nanti kalau pasca amputasi ada intervensi keperawatan yang diberikan berupa walking exercise ya. Latihan berjalan menggunakan kaki palsu, apakah menggunakan kruk ya. Jadi itu dibuat di intervensinya. Nah, kemudian tujuan tata laksana kita untuk pasien osteosarkoma ini yang pertama adalah nyeri terkontrol ya. Kemudian pengembalian dan pemeliharaan fungsi lingkup gerak sendi. Mengoptimalkan pengembalian kemampuan mobilisasi, memaksimalkan dan memelihara endurance, kebugaran kardiorespirasi, memelihara atau meningkatkan fungsi psikososial spiritual, meningkatkan kualitas hidup dengan mengoptimalkan kemampuan aktivitas fungsional. Nah, ini kalau tata laksana kedokteran, fisik dan rehabilitasi pasien kanker osteosarkoma dibagi menjadi 2. Yang pertama, sebelum tindakan operasi, sebelum tindakan kemo ataupun radioterapi. Yang pertama sifatnya adalah itu promotif. Tujuannya untuk meningkatkan fungsi fisik, psikososial, dan kualitas hidup. Yang kedua, preventif terhadap keterbatasan gangguan fungsi yang dapat timbul. Kemudian penanganan keterbatasan gangguan fungsi yang sudah ada. Sedangkan pada pasca tindakan atau pasca operasi, pasca kemoterapi, dan pasca radioterapi, pasien diberikan tata laksana tujuannya untuk penanggulangan keluhan nyeri. Karena ketika pasien diamputasi pun itu nyeri kanker itu pasti akan terus dirasakan. Padahal organ yang mengalami kanker itu sudah dibuang ya. Itu namanya phantom pain ya. Phantom pain. Jadi dulu waktu bagian kaki yang mengalami pembesaran, mengalami keganasan, sebelum diamputasi itu kan jelas ada bentuk nyatanya. Ada penyebab nyerinya. Nah, setelah dipotong, diangkat, diamputasi, nyerinya itu masih akan tetap ada gitu sampai berbulan-bulan. Karena apa? Karena memori atau sensasi nyeri yang dirasakan oleh pasien itu masih tertinggal di pusat memori di bagian otak pasien ya.
Jadi walaupun sudah diamputasi tetap aja nyerinya ada sehingga perlu penanggulangan keluhan nyeri. Nyeri yang tidak diatasi dengan baik dan benar dapat menimbulkan kecacatan atau ketidakmampuan. Nah, edukasi penting diberikan ya terkait dengan pengelolaan nyeri ya. Terapi medikamentosa sesuai dengan prinsip tata laksana nanti analgetik. Ya kalau nyeri daerah itu kita bisa pas alat gitu ya, alat yang sifatnya nanti akan diberikan efek pemanasan di area yang mengalami nyeri. Kemudian ada preventif terhadap gangguan fungsi terjadi pasca tindakan, keterbatasan lingkup gerak sendi, penanganan gangguan fungsi disabilitas. Nah, ini tata laksana gangguan fungsi atau disabilitas, nyeri, lihat butir B1 yang di atas, ya keterbatasan lingkup gerak sendi, ya yang kita lakukan di sini adalah tata laksana sesuai jenis operasi dan apa yang ada ya, atur standar yang ada. Operasi amputasi, tata laksananya adalah pemeliharaan lingkup gerak sendi dan penguatan sisi puntung. Jadi artinya ketika terjadi amputasi maka sisi puntung ini kan itu kosong ya. Artinya bagaimana pasien bisa menjaga keseimbangan badan dengan kondisi ekstremitas yang sudah dibuang. Kemudian evaluasi prostesis sesuai tipe operasi. Ini prostesis ini adalah kaki palsu. Ya, bagaimana tipe operasinya dengan bagaimana jenis protesis yang dibutuhkan. Kemudian latihan ambulasi dan keseimbangan dengan alat bantu jalan karena pasien sudah pasti mengalami gangguan keseimbangan pada saat berjalan dengan kondisi pasca amputasi. Pemilihan alat bantu jalan sesuai dengan gangguan pasca operasi. Nah, selanjutnya itu ada limb sparing procedure dan operasi fiksasi internal. Nah, ini diberikan latihan sesuai dengan hendaya pasca tindakan, latihan ambulasi atau tanpa alat bantu. Latihan ambulasinya dengan alat bantu ataupun tanpa alat bantu. Nah, ini gangguan kekuatan otot. Kita bisa berikan latihan penguatan stimulasi saraf dari otot yang terganggu, kelemahan umum ya, fatigue, sindrom dekondisi akibat tirah baring ya karena dia berbulan-bulan terbaring ya, bed rest. Itu pasti pada saat dia memulai aktivitas untuk beraktivitas, mulai duduk, mulai berdiri itu akan ada sindrom ya. Sindrom dia akan merasa pusing ya, dia merasa tidak mampu, dia merasa takut untuk memulai aktivitas. Nah, pencegahan sindrom bisa dilakukan dengan dekondisi dengan latihan pernapasan, lingkup gerak sendi, penguatan otot, ketahanan kardiopulmoner, ambulasi dan keseimbangan. Nah, ini adalah tata laksana ya. Kemudian ada dukungan nutrisi yang kita berikan kepada pasien ya. Tata laksana nutrisi umum ya, ini yang disampaikan tata laksana nutrisi umum. Ini ada pemberian mikronutrien untuk nutrisinya. Kemudian ada kebutuhan cairan, ini ada sekitar berapa nih ya? Usia kurang dari 55 tahun itu 30 sampai 40 mili per kilogram berat badan, usia 55 sampai 65 30 mili, usia lebih dari 65 25 mili per kilogram berat badan per harinya. Nah, ini sudah diberikan penjelasan secara gamblang berdasarkan panduan yang ada untuk penanganan kanker secara nasional dari Kementerian Pendidikan Kesehatan ya. Kementerian Kesehatan bukan pendidikan ya. Nah, ini ada terapi nutrisinya, pra-op gimana, pasca bedah gimana ya. Kemudian ada aktivitas fisik, pemberian analgetik berdasarkan penyebab. Kalau dia gastroparesis, ini obatnya metaclopiramid. Ini hanya sekedar untuk diketahui saja. Kalau kembung pasiennya, edukasi dan terapi gizi medikamentosa. Apabila memungkinkan, pasien dapat diberikan simeticon untuk obat menghilangi kembung. Di sini ada juga keluhannya nausea and vomitusnya, mual dan muntah. Nah, oke. Kira-kira sudah kegambar ya apa diagnosa yang bisa kita buat? Sudah terbayang ya? Iya, Bu. Oh iya, oke.
Mana tadi ya yang makalah kelompok ini saya belum lihat. Tadi diagnosa yang dibuat kelompok banyak ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa, sebenarnya kan diagnosa keperawatan itu dibuat berdasarkan perjalanan penyakit pasien. Jadi kalau nyeri akut boleh ya. Ini udah pasti diagnosa utama. Bisa lihat share saya? Belum ada, Bu. Oh belum ada. Saya kira Belum, sudah. Bu. Sebentar ya. Keluar, Bu. Ini sudah. Sudah lihat ya? Sudah, Bu. Ya udah, untuk diagnosa yang dibuat kelompok ini sudah sebagian besar sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Pertama nyeri akut ya, tergantung juga sudah berapa lama pasiennya. Kalau seandainya sudah setahun, karena biasanya orang kanker tulang ini nggak sebulan 2 bulan ya. Biasanya dia sudah mengalami keluhan ini beberapa bulan yang lalu, atau yang kondisi yang terparahnya dari setahun yang lalu. Maka ini nyeri akut itu bisa juga kita ganti dengan nyeri apa? Kronik. Nyeri kronik ya. Kronik. Berapa lama pasien mengalami nyeri. Nah, hambatan mobilitas fisik ya. Coba dilihat lagi nih Nanda, hambatan mobilitas fisik atau gangguan mobilitas fisik. Ini pakai Nanda apa SDKI? Pakai Nanda, Bu. Nah, ini coba lihat dulu apakah hambatan mobilitas fisiknya karena nyeri atau karena perubahan struktur tulang. Coba dilihat kembali, lihat pada Nandanya ya. Dan Nandanya di mana? Di bagian mana kita lihat? Related factor ya. Di aktivitas, Bu. Iya, enggak, maksud saya ini karena apanya etiologinya nih, related factor. Ansietas berhubungan dengan ancaman. Kalau ansietas ini kan pasti menjadi masalah semua orang ya. Benar nggak? Sakit apa aja sebagian besar orang akan mengalami cemas. Iya, Bu. Tidak seimbang nutrisi bisa kita tegakkan dengan kondisi pasien memang sudah mengalami fatigue dan lain-lain. Tapi kalau seandainya sudah metastase ke paru-paru, bisa tidak efektifnya pola napas. Pola nafas. Nah, untuk hambatan mobilitas fisik ini akan bisa menjadi diagnosanya intoleran ya kalau seandainya memang sudah melibatkan gangguan pada jantung dan sistem pernapasan. Nah, nanti tergantung lihat kembali. Lihat kembali karakteristik di Nanda ya. Lihat karakteristik Nanda. Ya udah, masukin aja kucingnya. Nah, jadi untuk diagnosa kerusakan integritas kulit, ini tadi kalau konteksnya itu ulkus, mungkin bukan kerusakan integritas kulit. Ah, kaku gimana? Ya angkat aja lah dia. Coba lihat dulu. Ini sebentar ya.